Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Ahmal SPDM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, kami yang terdiri dari Perkenalkan, saya Dewi Handayani dengan NIM 2005125430. Perkenalkan, saya Mardia Tulusko dengan NIM 2005112601. Perkenalkan, nama saya Maya Aulia Putri dengan NIM 2005112582. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, dasar wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, dan implementasi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, pengertian wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Lalu kita masuk ke kata Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, pengertian Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Prof. Wan Husman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menurut kelompok kerja, wawasan Nusantara diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat oleh Lemhanas tahun 1999, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ajaran dasar wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai dan keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua, ada landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1445 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri atas yang pertama kepentingan bersama, yaitu setiap warga negara Indonesia harus meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang kedua, keadilan. Keadilan atau kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam bersosial, hukum, dan lain-lain, yaitu dengan tidak membedakan si A dan si B. Yang ketiga, kejujuran, merupakan keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita, meskipun realita itu pahit atau kurang enak. Yang keempat, solidaritas, yaitu diperlukan kerjasama, mau memberi dan rela berkorban demi kepentingan nasional. Yang kelima yaitu kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang keenam, kesetiaan kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara. Implementasi dalam kehidupan politik. Yang pertama adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Yang kedua adalah mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa. Kehidupan ekonomi. Yang pertama, harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Kemudian pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Selanjutnya adalah kehidupan sosial. Implementasinya antara lain adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Kemudian, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Dan yang terakhir adalah kehidupan pertahanan dan keamanan, yakni implementasinya adalah membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Sekian materi wawasan Nusantara yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa di-subscribe.